Halo, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya dengan Dira Mardika. Nah, kali ini saya akan ngebahas suatu cerita yang mungkin teman-teman juga pada pernah dengar atau mungkin belum pernah dengar. Cerita kali ini berjudul Sosok Pucat di Pantai. Balik malam yang sunyi, ada rahasia yang tak boleh kau dengar. Tapi dirama Hardika akan membisikkannya ke telingamu. Langkah tak bisa kembali. Suara semakin dekat, berbisik lebih keras. Kau akan berjalan bersamanya, masuk ke dalam gelap malam, di mana bayangan tak hanya mengikutimu, tapi menunggumu. Cerita singkat, lalu suara anak kecil tertawa pelan, menikmati napas berat dengan nada tajam dan lirih. Dengarkan, dan jangan menoleh ke belakang. Angin malam menyapu bibir pantai desa Karangbatu. Ombak berdebur pelan seolah menyembunyikan sesuatu yang kelam. Warga desa masih belum lupa kejadian 3 hari yang lalu. 5 preman kampung yang biasa meresahkan warga ditemukan terapung di tepi laut. Tubuh mereka membiru, mata terbuka lebar, dan wajahnya, sudah tak dikenali lagi. Pucat, sangat pucat. Yang bikin tambah ngeri, kelima jasad itu mengapung dari posisi melingkar, kepala saling menghadap ke tengah seperti ritual. Sebelumnya mereka sering mabuk di warung dekat pantai, maksa minta rokok, maki-maki anak muda, malakin orang tua. Malam itu mereka terakhir terlihat nyalain api unggun dan minum ciu sambil ketawa-ketawa. Saksi terakhir, Pak Slamet, nelayan tua, lihat mereka seperti lagi ribut sama sosok putih berdiri tengah kabut laut. Esok paginya, mereka udah jadi mayat. Setelah pemakaman, keanehan mulai muncul. Malam pertama, suara langkah berat terdengar dari arah pantai. Banyak warga mengira maling, tapi pas dicek, jejaknya cuma satu arah, dari laut ke darat. Nggak ada jejak balik. Dalam malam kedua, anaknya Bu Yati kerasukan. Dia teriak-teriak sambil nunjuk arah ke laut, bilang, mereka belum selesai. Mereka bawa dia. Warga mulai resah. Anak-anak nggak boleh main ke pantai lagi, bahkan sekedar duduk. Tapi teror makin terjadi. Tiap tengah malam, muncul bau amis, menyengat, dan suara seperti orang tertawa cekikikan. Mirip suara para preman itu waktu mabuk. Yang bikin bulu kuduk berdiri, kadang terdengar suara seretan rantai dan tangisan minta tolong. Tapi kalau didekati, suara itu langsung lenyap. Malam keempatnya, Pak Kadus ngadain ronda. Baru sejam jalan, dia lihat sosok putih pucat di ujung pesisir pantai. Diam, gak bergerak. Badannya basah kuyup, rambut panjang menutupi muka. Begitu didekati, hilang. Tapi pasir di bawahnya basah dan baunya amis, nyengat. Besok paginya, 2 warga hilang. Jejak mereka berakhir di pasir, dekat bekas tempat 5 mayat itu dulu ditemukan. Makin panik menyebar. Desa Karangbatu mulai sepi tiap malam. Banyak warga pindah sementara ke rumah sanak saudara di desa sebelah. Tapi nggak semua bisa kabur. Yang masih tinggal hidup dalam ketakutan. Contohnya Bu Yati, yang anaknya kerasukan. Manggil dukun dari luar desa. Dukun itu bilang, pantai ini udah dicemari kemarahan. Mereka yang mati nggak diterima tanah, nggak diterima laut. Dukun itu minta warga ngumpul malam Jumat, tepat di tempat para preman ditemukan. Ritual dibuat, api unggun dinyalakan lagi, tapi kali ini dilingkari garam dan bunga 7 rupa. Pas jam 2 pagi, angin mendadak berhenti. Suara deburan laut seakan lenyap. Lalu dari kabut tipis yang mulai turun, muncul 5 sosok berjalan pelan. Tubuhnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya menganga. Menganganya tak normal.
sangat lebar. Salah satu dari mereka, si paling besar yang dulu paling suka ngamuk, teriak keras, bahkan mengancam orang-orang atau warga-warga yang sering lewat di hadapan mereka. Tapi suaranya bukan suara manusia, seperti suara retakan tulang dari air mendidih. Dia bilang, "Kami cuma dipanggil, bukan kami yang mulai." Seketika itu, pasir di sekeliling api unggun bergerak, seolah ada sesuatu di bawahnya yang mencoba keluar. Dukun itu panik, bacaannya dipercepat. Warga mulai teriak ketakutan, bahkan ada yang lari. Tanah di tengah lingkaran terbuka sedikit, tampak tangan kurus kering muncul, mencengkram pasir. Tangan itu bukan milik 5 sosok tadi, tapi milik sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan sedikit keriput. Dukun akhirnya membakar sesajen terakhir, seikat rambut dan kuku dari 5 mayat preman itu, dan mencoba membaca doa terakhir sambil menggigit jempolnya sendiri. Darahnya diteteskan ke api. Jeritan dari sosok-sosok itu makin kencang. Lalu mereka mulai menghilang satu persatu, terbakar dari kaki sampai kepala seperti asap di bawah angin. Pas semuanya lenyap, laut bergemuruh keras, ombak besar datang dan membasahi tempat ritual sampai padam. Sebagian warga yang melihatnya seakan tercengang dan kaget tak bisa berkata-kata. Setelah malam itu, suara tawa dan rantai gak terdengar lagi, tapi pantai itu tetap sunyi. Gak ada yang berani ke sana, bahkan siang hari pun tak ada lagi yang berani bermain di sana. Bahkan nelayan juga sangat berpikir untuk keluar mencari ikan di lautan. Sebagian nelayan ada juga yang pindah tambat kapal ke teluk seberang, karena kadang ada yang masih lihat sosok pucat berdiri diam di ujung pantai. Dan sampai hari ini, setiap malam Jumat Kliwon ada suara langkah pelan di sepanjang pasir, seperti suara 5 orang berjalan serempak, basah kuyup, tanpa arah. Karena ternyata bukan mereka yang meneror, tapi mereka pun korban dari sesuatu yang lebih jahat, yang dulu tidur di bawah pasir, dan sekarang masih menunggu, memanggil, dan dipanggil, bahkan memanggil lagi.